Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Aku Fani, property consultant dari Berdikari Property. Nah, hari ini aku bakalan nge-spill rumah brand new house yang sangat unik sekali dengan tema resort house. Ini rancangan dari arsitek Denny Gondo. Ini rumahnya belum pernah dihuni, jadi masih brand new banget dan semua rumah di sini juga baru ya. Jadi sesama tetangga tuh kelihatan rumahnya tuh sangat estetik ya, karena sederetan mirip ya, standar ya modelnya. Nah, ini harganya mulai dari 3M-an dengan luasnya 7x12. So, nonton videonya sampai habis ya. Nah, rumah ini itu adalah klasternya ITER, berada di kawasan Greenwich BSD, di mana Greenwich itu terdiri dari berbagai macam klaster yang sudah dihuni, dan ITER ini adalah klaster yang paling baru nih. Dalam Greenwich itu ada Mayfield, Sheffield, Kelus, Imaji House, Welford, Highland, dan masih banyak lagi. Nah, dalam Greenwich sendiri ini juga ada 3 sport club ya. Jadi dekat sini tuh ada VV Club, itu untuk kids. Terus di sebelah sana ada Bora Bora, itu bisa untuk adult juga, ada kolam renangnya, dan yang paling baru lagi itu akan segera dibuka, itu paling deket sama Kaelus ya. Jadi enak banget sebenarnya tinggal di sini, apalagi nih konsepnya tuh seperti resort house ya, konsep-konsep kayak liburan gitu kalau tinggal di sini. Tapi nggak hanya itu, untuk kita sehari-hari berkegiatan, kerja, kuliah, apa segala macam juga ini posisinya tuh bener-bener strategis banget. Karena bener-bener di tengah kotanya antara si BSD sama perbatasan Gading Serpong nih. Ada 2 entrance masuk dari Greenwich, yang pertama itu bisa dari BSD, terus ada pintu belakang juga, itu bisa langsung nembus ke Gading Serpong. Nah, rumah ITER ini benar-benar baru, belum pernah dihuni sama sekali. Luasnya itu 7x12 dengan 3 lantai. Nah, pertama aku mau jelasin lantai satunya dulu nih. Nah, gunanya kenapa ada lantai satunya ini tuh kita namain facility area ya. Jadi gunanya untuk membatas supaya ada akses terpisah antara si penghuni sama penghuni. Kalau ada tamu bisa masuk lewat entrance yang langsung ke lantai 2 ini, main stairs-nya. Tapi kalau untuk penghuni, ART, atau supir bisa langsung masuk dari entrance ini juga nih sebenarnya. Jadi konsepnya itu 3 lantai, dan sebenarnya lantai utamanya tuh kita bisa akses dari sini. Sekarang kita mau lihat dari akses yang lantai satunya dulu yuk. Jadi ini sebelumnya udah ada carportnya, ini masuk untuk 2 mobil, modelnya udah ada kanopinya gini. Oke, jadi begitu masuk ini ada 1 kamar mandi di sini. Ini bisa untuk kamar mandi tamu atau kamar mandinya bisa digunain selagi kita lagi ada di ruangan ini, kita bisa gunain kamar mandi gitu juga. Jadi ini sebenarnya namanya tuh inspiring room. Ini modelnya emang ceilingnya sengaja agak lebih pendek dibandingin yang lain supaya kesannya tuh lebih homey ya. Jadi di sini tuh banyak banget bisa dilakukan, seperti kayak mau bikin music room misalnya, atau bikin dapur, area kitchen buat syuting, buat bikin ruangan podcast, office juga bisa banget ya di sini ya. Dan ada sliding door-nya, di mana ini bisa dibikin taman juga nih. Di sini udah ada open space supaya ruangan ini nggak mengap. Nah, di sini ada tangga juga menuju langsung ke lantai 2. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat di sini dulu. Oke, di sini ada 1 kamar ART dan juga 1 kamar mandi ART. Nah, ini ada service area, jadi ini sebenarnya bisa buat laundry, taruh colokan di sini. Terus ini ada 1 akses juga kalau mau ke area carport ya. Jadi karena ini open space supaya nggak pengap ya udaranya.
Nah, kalau misalnya kita mau jadikan ruangan bawah ini sebagai dapur, ini juga cocok banget supaya ART misalnya dari pasar begitu masuk dari lantai 1 bisa masak-masak dulu, bikin dapur kotor di sini. Nanti makanan yang jadi bisa langsung serve di atas di dapur bersih dan juga dining room. Yuk kita lihat. Nah, ini kalau kita masuk langsung dari akses utama, kita naik tangga sekitar ada 8 steps di sini. Pintunya juga udah pakai smart door lock, jadi nggak usah ribet-ribet bawa kunci lagi, cukup tinggal pakai pin atau nggak tap kartu aja. Lantai kedua ini kita namain sebagai nesting area. Jadi ini adalah ruangan didesain oleh arsitek Denny Gondo itu supaya penghuni di sini tuh punya privacy ya. Jadi kalau bawa tamu atau mau untuk family gathering itu terpisah sama area service, area ART yang ada di bawah. Nah, tadi kan aku sempet dari bawah aku naik ke atas, itu naik tangga, tangganya tuh nembusnya di sini ya. Di sini juga kita ngerasain beda banget ya. Kalau di bawah tadi ceilingnya mungkin agak pendek sedikit, kalau di sini ceilingnya udah tinggi nih, ini 3,7 meter. Di sini juga ruangannya layoutnya open space, very spacious. Jadi ini bisa digunain untuk ruang tamu di sini. Ruang tamu, terus zaman sekarang kan suka duduk-duduk area mezanin seperti ini dan area outdoor ini juga bisa digunain. Yuk kita lihat ke sini. Jadi ini bisa digunain untuk area duduk-duduk di sini, walaupun ada pilarnya, ini sebagai untuk mempercantik rumahnya aja, atau digunain untuk area taman, atau ketika kita buka jendelanya supaya udaranya, ventilasi udaranya tuh bisa masuk ke ruang tamunya ya. Nah, di lantai 2 ini ada satu kamar, tapi biasanya lebih cocok digunain untuk area working ya, office room di sini ya. Jadi ini ukurannya 1,7 x 2 meter, udah ada sliding glassnya gini, bisa dibuka tutup, bisa untuk area bermain anak atau ruang kerja nih pas lagi WFH ya. Nah, di samping kamar ada satu kamar mandi di sini. Semua yang kita lihat tuh udah dapat, berikut sama glass screen-nya, ada showernya, wastafel-nya, kacanya, dan juga toiletnya. Nah, area antara ruang tamu, ruang keluarga, sama area dining room itu bisa dibatasi pakai sekat aja. Dining room di sini asik sekali karena view-nya tuh langsung kaca-kaca gini. Jadi untuk pencahayaan mataharinya itu dapat banget sunlight-nya. Dan kalau kita mau tanemin misalnya vertical garden, di situ juga enak ya. Jadi view-nya langsung bisa ke garden. Nah, di belakang aku ini adalah area dapur bersihnya ya. Dapur bersihnya di sini top table-nya udah dapet, sink udah dapet, dan kalau masak misalnya ada beraroma, itu kita tinggal buka aja jendela ini karena udaranya bisa keluar, kan ini konsepnya open space. Nah, sekarang kita mau naik ke atas ke lantai 3, di mana lantai 3 nih area resting room, di mana semua kamar tuh ada. Yuk kita lihat. Nah, setiap kita naik tangga itu kalau kita lihat selalu ada jendela ya, supaya direct sunlight-nya, pencahayaan mataharinya bisa masuk ke dalam ruangan, dan juga jendela itu bisa dibuka supaya nggak pengap ya kalau pagi-pagi, itu bisa menikmati udara sejuk juga. Nah, di lantai 3 ini resting area di mana semua kamar berada, ada total 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Sebelah kiri ini adalah kamar anaknya. Kamar anaknya ini ukuran 2,5 x 2,7 meter. Sudah ada jendela yang bisa dibuka juga. Walaupun mini, tapi desain zaman sekarang itu kan compact size ya. Jadi kamar tuh nggak usah lebar-lebar, tapi yang penting cukup. Which is ini cukup banget ya untuk single bed. Terus habis itu taruh lemari wardrobe sama meja di sini untuk belajar, itu juga sebenarnya cukup banget. Yuk kita lihat ke kamar anak satu lagi.
Nah, ini dia. Kurang lebih sama ukurannya, 2,5 kali 2,7. Sudah ada satu jendela juga, view-nya langsung ke taman bawah. Nah, untuk 2 kamar tidur ini, kamar mandinya tuh satu sharing di sini. Dimana di kamar mandinya juga kurang lebih sama yang lain ya. Udah dapet toilet bowl-nya, glass screen-nya, terus ada wastafelnya, showernya, dan cerminnya yang panjang. Nah, ini dia kamar terbesar di ruangan ini. Jadi ini ukurannya tuh 3,8 kali 3 meter, memanjang ya. Dan ada satu kamar mandi di sini. Enaknya ruangan ini itu ada satu pintu yang bisa dibuka, jadi kita bisa sebenarnya nongkrong di depan sini itu, tapi agak kecil, kurang lebih ya untuk satu kursi lah ya, atau lebih cocok sebenarnya buat tanaman. Tapi enaknya ketika dibuka bisa nikmatin udara segar, terus bisa ngeliat ke bawah juga supaya kamarnya tuh nggak pengap. Nah, ini dia kamar mandinya. Kalau kamar mandi yang di sini itu kesannya lebih lega ya, karena keramiknya itu warnanya dark grey, jadi kesannya juga lebih elegan. Nah, jadi rumah ini tuh cocok banget buat kalian yang nyari rumah yang udah jadi tapi pengennya tuh baru. Jujur aja di BSD tuh sangat jarang ya rumah-rumah seperti itu. Biasanya kalau kita mau yang rumah baru itu harus nunggu 2 tahun. Kalau ini bener-bener udah jadi nih. So, kalau kalian mau lihat unitnya, hubungin aku di nomor bawah ini. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. So, see you guys on the next video. Bye-bye!